Kenapa Nabi menganjurkan kita untuk sholat berjamaah di masjid, di musola? Karena sholat juga mengajarkan kepada kita untuk meningkatkan rasa kepedulian antara sesama, membina tali ukhuwah Islamiyah yang tinggi. Ya, kita kalau ke masjid ini, kita kalau ke masjid datang, assalamualaikum, ketemu jamaah yang lain, kira-kira salaman apa main tonjok-tonjokan? Salaman apa main tonjok-tonjok? Yang ada kita salaman, dihiasi perjumpaan kita dengan apa? Dengan senyum. Begitu datang ke masjid, assalamualaikum Pak, senyum kan? Yang perempuan ke masjid ini mau tarawih ya, mau tarawih nih berjamaah, assalamualaikum, waalaikumsalam, sehat Bu, sehat Kak, gitu ya. Diawali kita apa? Dengan senyuman, terus kemudian dengan salam. Semakin erat hubungan kita. Lalu apalagi semakin lama semakin kenal satu persatu. Dulu ketika saya tinggal di sini misalnya, ya, di kampung ini saya nggak pernah mengenal siapa tetangga saya. Saya nggak pernah mengenal siapa RT saya nggak pernah mengenal siapa orang-orang di sini. Tapi begitu saya melazimkan untuk hadir ke masjid dalam rangka sholat berjamaah, apa yang saya dapat? Oh, perkenalan yang luar biasa. Lama-lama saya kenal tetangga saya si Fulan namanya, RT saya si Fulan namanya. Oh, orang-orang yang di sini nih, yang biasa saya lihat di jalan ternyata namanya ini. Orangnya baik. Begitu. Kenal. Juga semakin banyak kita mengenal karakter orang. Ini fungsinya dan manfaatnya kita sholat berjamaah, anak-anakku sekalian. Makanya peringatan Isra Mi'raj itu adalah peringatan yang bisa kita ambil hikmahnya adalah sholat. Kalau peristiwa keberangkatan Nabi, diangkatnya Nabi yang disebut dengan Isra perjalanan, Mi'raj naiknya Nabi SAW, memang dengan akal kita nggak bisa kita membongkar kebesaran. Coba dalam sepertiga malam Nabi bisa berangkat, ya. Itu kan perjalanan yang sangat jauh, belum ada kendaraan. Oplet aja kagak ada. Ya, apalagi taksi, Grab belum ada. Ojol apalagi belum ada. Yang ada ontak. Tahu sendiri ontak jalannya, ya. Ontak jalannya masih mendingan aki-aki kan montak. Ya, aki-aki masih agak cepetan. Kalau diduluin aki-aki aja, ya, nggak mau dia diduluin. Belakang lu jalan, gue duluan, gue yang kuat. Aki-aki, ya, lebih cepat. Lah ontak, masya Allah, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu luar biasa, menempuh perjalanan yang jauh dan lama. Dari Masjidil Aqsa sampai ke langit ketujuh, ini juga perjalanan yang luar biasa. Antara bumi dengan langit pertama saja jauh jaraknya, ya, jauh. Apollo saja nggak bisa menyentuh ujungnya langit. Malaikat bisa sampai langit pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh. Tuh. Belum lagi dari langit ketujuh melewati Sidratul Muntaha, Mustawa, itu nggak sanggup malaikat aja. Kenapa? Perjalanan yang amat jauh, memakan waktu yang bertahun-tahun. Tapi Nabi bisa menempuh sepertiga malam. Pakai apa? Oh Ustaz, itu kan pakai kendaraan buruk. Dari mana buruknya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena memang Allah yang mau peristiwa ini terjadi. Makanya anak-anakku sekalian, yang perlu kita catat sekarang adalah tanamkan sholat, kesungguhan, keyakinan kita, keikhlasan kita, kekhusyuan kita di dalam sholat kita. Bagi yang laki-laki, kalau bisa setiap saat waktunya sholat, berangkat ke masjid. Berangkat ke masjid, karena di masjid itulah tertanam tuh ukhuwah Islamiyah yang sangat tinggi, persaudaraan yang kuat di antara satu sama lainnya. Kalau yang di rumah kaum perempuan, apa yang bisa diambilnya? Hanya lihat kedisiplinan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam kondisi sesibuk apapun, lepas pekerjaan kita. Ya, lepas pekerjaan kita. Itu kalau kita lihat di dalam surah Al-Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Segera
memenuhi panggilan Allah, tinggalkan jual beli. Artinya tinggalkan jual beli apa? Tinggalkan kesibukan dunia. Ayo sholat dulu, kata Allah begitu. Kalau sudah begitu, fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Bertebaranlah di muka bumi Allah, mencari keutamaan di dalam kehidupan dunia. Itu begitu. Sholat dulu, ya, ibadah dulu baru kerja. Jadi nanti udah selesai sholat baru terusin kerjaannya. Yang cewek nih, yang perempuan, anak-anak nih, bantuin ibu nyuci piring, bebenah, ya, nyuci pakaian sendiri. Kalau melihat rumah berantakan, ya bantuinlah ibu lah, ya. Nah, ini pertanda sholat akan memanajemen kita menjadi anak yang soleha, ya. Itu. Jangan pernah tinggalkan sholat. Sholat itu menjadi barometer keimanan kita, gitu ya. Nah, hadirin hadirat, kaum muslimin dan muslimat, bapak ibu, anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sholat ini sangatlah penting buat kita. Karena ukurannya orang yang tidak beriman dengan orang yang beriman itu adalah antara lain adalah sholat. Orang yang tidak beriman dia tidak sholat, tetapi orang yang beriman dia sholat. Maka perbaiki sholat kita, ya, gitu. Dan hati-hati dengan sholat. Harus kita banyak belajar. Sholat pun ada ilmunya. Kalau kita tidak mengerti tentang ilmu sholat, itu juga sama, akan tertolak ibadah kita. Apa kata dalam hadis? Man abadallahu bighairi ilmi. Siapa orang yang beribadah kepada Allah, terutama sholat kepada Allah, tanpa menggunakan ilmu, kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih, akan mendapatkan kerusakan yang banyak. Artinya begini, kalau dia sholat itu tidak menggunakan ilmu, yang banyak itu kerusakannya, yang dia dapatkan kemudaratannya, sementara kebaikannya sedikit. Tapi kalau dia melaksanakan sholat dengan ilmu, maka kebaikannya itu yang mendominasi, banyak kebaikannya, keburukannya, jeleknya sedikit. Satu contoh, kaum laki-laki nih, anak-anak laki-laki mau sholat di masjid, berarti kan sholat berjamaah. Kenapa sekarang ini orang banyak melakukan mufawwidhah li ajril jamaah, meluputkan pahala berjamaah? Dari rumah mah sungguh-sungguh dia mau sholat berjamaah, dari rumah sungguh-sungguh mau sholat berjamaah, tetapi begitu pulang dia tidak mendapatkan pahala berjamaah. Kenapa? Tidak pakai ilmu di dalam sholat berjamaahnya. Salah satu contoh misalnya, ketika imam itu bergerak, ya, Allahu Akbar, ruku, imam belum sempurna rukunya, kita sudah ruku, itu nggak dapat pahala berjamaah. Itu yang disebut makruhatil jamaah, kemakruhan di dalam berjamaah, nggak dapat pahala kita. Sami Allahu liman hamidah, imam belum berdiri tegak, sami Allahu liman hamidah, kita sudah Rabbana walakal hamd. Bukan itu juga jawabannya. Kalau Imam Syafi'i begini ngikutnya, jadi ketika imam itu sami Allahu liman hamidah, sudah berdiri tegak, baru kita ikut kalimatnya sami Allahu liman hamidah, baru Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Itu namanya kita tidak mendahului gerakan imam. Kalau kita mendahului gerakan imam, batal berjamaah kita, nggak dapat apa-apa. Sama ketika yang terakhir, imam salami, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Harusnya salam kedua selesai imam, baru kita Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ini kagak, temennya udah nyamper duluan, mau main, temennya mau nyamper, ya, temennya mau nyamper, temennya nyamper mau main, ya. Jika imam baru Assalamualaikum warahmatullah, dia Assalamualaikum warahmatullah. Imam belum salam kedua, dia udah salam kedua, ya, langsung lepas mau kenanya, lari. Nah, ini yang begini nggak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Tidak bergerak dari ilmu, ya, tidak melaksanakan ibadah dengan ilmu. Apapun pekerjaan kita, kalau tidak berdasarkan ilmu akan sia-sia. Coba aja, kamu nanam pohonan, kalau tidak mengerti tentang bagaimana cara menanam pohon dengan baik dan benar, tidak akan tumbuh itu pohon. Kenapa? Harus punya ilmu, ya.
apapun yang kita lakukan di dunia ini kalau tanpa berdasarkan ilmu pengetahuan maka sia-sia. Oleh karena itu mari bersama-sama tanamkan kekuatan niat kita untuk ibadah kepada Allah melalui Isra Mi'raj ini, lalu perkuat sholat kita. Saudara sekalian, Bapak Ibu Dewan Guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kiranya ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita, wabil khusus buat diri saya pribadi. Sekali lagi, terus berjuang, terus belajar untuk masa depan kita, dan jangan lupakan ibadah nomor satu, ibadah kepada Allah, karena Allah yang memiliki segalanya. Kita minta nilai baik pun kepada Allah, kita minta kesuksesan kepada Allah, dan apapun urusan dunia kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai urusan akhirat pun kita minta kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ijabah segala harapan kita. Inna ahsanal kalam wa abyanal kalam Allah malikul alam dzil jalali wal ikram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.